Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Iban. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat BQ atau Bill of Quantity atau RAB dari sebuah proyek interior, teman-teman. Ini gambarnya gue berdasarkan video gue sebelumnya, yaitu rumah 6x10, 6x12 maksudnya. Nah, dari gambar ini akan gue tuliskan ke bagian BQ apa aja yang kira-kira harus masuk teman-teman ke dalam BQ yang harus dihitung. Nah, ini posisinya kita anggaplah dari developer itu cuma dapat dinding dan juga lantai, teman-teman. Jadi dinding ini semua, dinding, jendela, pintu itu udah ada, dan yang sisanya belum ada. Termasuk listrik segala macam belum ada. Anggaplah seperti itu, teman-teman. Jadi ntar gue akan tuangkan item-item apa aja yang harus teman-teman hitung, harus teman-teman tulis di bagian BQ-nya. Buat teman-teman yang belum tahu gambar ini, teman-teman langsung cek video gue sebelumnya ya. Gue udah ngejelasin tentang gambar desain development itu isinya ada apa aja. Oke, sekarang kita langsung mulai aja videonya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi di sini di BQ kita bahas dari cop-nya dulu. Di cop-nya itu di sini ada tanggal, teman-teman. Ada tanggal, kemudian di sini ada nomor quotation-nya, teman-teman. Kemudian ada to-nya nih untuk siapa, dan juga ada namanya nih, quotation for proyek apa namanya. Kemudian di bawahnya di sini ada kata pembukanya, dir siapa, terlampir quotation-nya untuk proyek tersebut. Kemudian di dalam tabelnya ini ada nomor, ada deskripsi, ada quantity, ada unit price dan juga total, di mana total itu dari quantity kali unit price. Kemudian di bagian isi ya teman-teman bagi 3. Ini kalau gue sih biasanya bagi 3 ya, terserah teman-teman mau bagi berapa. Yang pertama di sini ada preliminary, ini selalu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Ntar kita akan bahas isinya apa aja. Kemudian di sini yang B itu ada ruangannya. Ini ruangannya kita ganti jadi main area. Di main area kita tuh ada yang ada tempat tidur, living room dan sebagainya. Kemudian di bagian C, di sub kategori C ini ada MEP works, itu ada mechanical, electrical dan plumbing. Kemudian di sini ada total di mana A tambah B tambah C. Kemudian di bagian bawahnya ini ada notes untuk pembayarannya mau berapa persen. Dan sini ada ntar ada penutupnya best regards confirm by, ini ntar teman-teman nama teman-teman di sini dan ini nama kliennya di sini. Oke, sekarang kita akan mulai masuk ke bagian dalamnya. Pertama kita masuk ke preliminary, teman-teman. Buat teman-teman yang nanya preliminary itu apa, intinya preliminary itu adalah pendahuluan. Nah, pendahuluannya di sini apa aja? Di sini gue contohin salah 3-nya, teman-teman. Yang pertama itu ada namanya sewa scaffolding. Kalau misalkan bangunan teman-teman interiornya itu tinggi, dia akan membutuhkan yang namanya scaffolding. Ini gue contohin ya, kita cari sewa scaffolding. Ya teman-teman, bisa kita lihat scaffolding tuh buat ini. Jadi kalau misalkan bangunannya teman-teman itu tinggi, bagian dalamnya itu 3-4 meter, pasti butuh scaffolding, teman-teman. Apalagi buat ngecat segala macam. Nah, itu harga ini 50.000 dia per bulan. Atau bisa kita sebut juga dengan stagger ya teman-teman. Ini ada ukurannya berapa. Ini ada fotonya juga. Oke, kalau misalnya dari sini teman-teman, kuantitinya teman-teman masukin langsam. Misalkan teman-teman proyeknya berjalan 3 bulan, kemudian juga scaffolding staggernya itu teman-teman butuh misalkan 5 set, berarti 5 kali berapa tadi per bulannya? Per bulannya 50.000, berarti 5 set kali 50.000 250, kalau misalkan 3 bulan berarti 750. Supaya untung teman-teman misalkan di sini teman-teman kasih 1250. Kalau udah di total unit teman-teman bikin formula sama dengan quantity kali unit price. Ini bagian atas nih ada formulanya ini. Udah teman-teman enter. Udah. Lanjut sekarang di nomor kedua, contohnya adalah ongkos kirim, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman dapat proyek, pastikan teman-teman harus ngecas ongkos kirim. Kenapa, teman-teman? Karena bayangin gini aja. Kalau misalkan teman-teman beli IKEA aja, beli furniture di IKEA, atau misalkan beli furniture kayak misalkan triplex segala macam, kan harga dari dia tuh belum termasuk ongkos kirim juga. Jadi pasti teman-teman juga harus ngecas ongkos kirim ke klien, teman-teman. Nggak mungkin enggak.
Apalagi kalau misalkan proyeknya teman-teman tuh di luar Jakarta, misalkan workshopnya teman-teman di Jakarta, jadi misalkan masih satu kota, itu kan masih mungkin kalau misalkan nggak kena ongkir ya masih cincai. Tapi kalau misalkan dia udah di luar daripada kantor workshopnya teman-teman kan pasti jadi problem, belum bayar tol, sewa mobil dan sebagainya. Jadi di sini kita bikin satu langsam juga. Nah kan di sini untuk ongkos kirim, untuk delivery teman-teman klik, teman-teman isi 1 juta misalkan, ini misalkan aja ya teman-teman. Lanjut teman-teman, di sini nomor 3, contoh yang ketiga adalah uang keamanan. Karena percaya sama gue, mau dimanapun proyek teman-teman, di perumahan kayak di ruko kayak di mall, pasti itu kalau misalkan mau masuk barang tuh harus ngasih duit teman-teman. Nah di sini teman-teman anggaplah security money 5 juta. Harga ini bisa berubah-berubah teman-teman. Cuman di sini teman-teman mendingan tulis yang rada gedean dulu, nanti baru di akhirnya pengurangan, daripada teman-teman cuma masukin 1 juta ntar di belakang teman-teman nambah 4 juta kan sama klien jadi nggak enak. Mending teman-teman pertama masukin yang rada gede dulu, nggak masalah sih. Satu lagi teman-teman di sini nanggung. Ini tuh yang keempat, contoh keempat adalah listrik air kerja teman-teman namanya. Nah di sini tuh item apa? Di sini kalau misalkan teman-teman ngerjain retail di mall, dia tuh posisinya tuh si klien belum bayar bulanan teman-teman, belum bayar bulanan sewa rukonya. Maka dari itu kalau misalkan kerjaan kan pasti selalu butuh air teman-teman. Buat semen kan dia pasir, semen kan harus dicampur jadi satu. Nah itu harus pakai air. Terus juga belum untuk listriknya, buat listrik proyek. Karena kan di proyek posisinya nggak ada penerangan teman-teman. Jadi harus nyediain lampu sorot berapa biji. Terus teman-teman harus hitung juga wattnya, ntar kasih tahu ke mall butuh sekian watt. Terus juga ya pokoknya itu akan kena cas teman-teman intinya. Maka dari itu di sini listrik air kerja teman-teman. Anggaplah di sini yang proyek perumahan ini tuh juga di rumah itu nggak ada ininya teman-teman, belum ada penerangan dan juga air. Maka dari itu si klien akan dikenakan cas tambahan oleh developernya. Mungkin contohnya aja. Apa-apa ini pokoknya gue tulis dulu aja contoh-contoh yang biasanya ada di BQ gue ya teman-teman. Next teman-teman, di sini untuk yang main area, di sini intinya adalah interiornya semua teman-teman. Nah interiornya itu ada lantai, dinding, ceiling. Di sini anggaplah lantainya itu kita pakaiin vinyl. Jadi penulisannya seperti ini teman-teman. Apply and install vinyl floor. Terus teman-teman tulis nih X itu artinya example Kako misalkan. Nih jadi mereknya teman-teman harus cantumin ya teman-teman. Terus kalau misalkan teman-teman ada kodenya nih lebih bagus, misalkan ini gue kodenya ngasal aja ya. Contoh seperti itu. Terus kemudian di quantity kalau misalkan vinyl sih teman-teman kasih meter persegi. Nah di AutoCAD-nya teman-teman tinggal cek nih dia berapa meter persegi. Anggaplah yang vinyl selain kamar mandi, kita bisa cek pakai kotak di AutoCAD. Kalau udah nih tinggal teman-teman tambahin deh meter perseginya ada berapa. Teman-teman di sini bisa klik properties di AutoCAD-nya ya supaya munculin meter persegi daripada kotak yang udah dibikin. Nah ini areanya nih 7 meter persegi. Ini anggaplah 9, 16 tambah 1, 17 tambah 14. 31 meter persegi ya teman-teman. Nah di sini kita kasih 31 meter persegi. Terus pastikan juga teman-teman udah tahu unit price si vinilnya per meternya kena berapa. Di sini anggaplah kita kasih di angka 275. Ini gua ngasal aja ya harganya, jangan diikutin, ini gue cuma buat contoh. Ini jangan lupa di subtotal masing-masing teman-teman klik formula sama dengan sum, buka kurung, kemudian teman-teman drag. Lanjut, sekarang kita lanjut ke lantai udah. Ada tambahan nggak lantai? Nah ini misalkan yang di depan materialnya kan beda. Ya udah teman-teman tinggal tambahin aja. Ini areanya 4,5 meter persegi lah anggaplah. Apply and install ceramic outdoor misalkan.
misalkan tipenya Roman. Kalau misalkan ada kodenya teman-teman bisa masukin, kalau enggak juga nggak masalah. Tadi berapa meter persegi ya, gue lupa. 4,5 lah anggaplah. Teman juga harus cari tahu dulu untuk si tipe Romannya kena berapa duit. Sini anggaplah kita 325. Di lantai anggaplah udah, nih ntar toilet juga pasti beda ya, nggak mungkin pakai vinil dia. Lanjut, kalau udah lantai sekarang kita lanjut ke dinding. Nah dinding ini banyak pilihan, bisa wall panel, bisa wallpaper, bisa cat tembok doang. Di sini contoh, gue contohin. Contoh misalkan yang kamar kita mau pakai ini wallpaper. Kita cari dulu panjangnya berapa nih. Panjangnya dia 11 meter. 11 meter kali tingginya. Tingginya lihat dari CFL. Nih, tingginya dia 2,4 berarti 11 kali 2,4 256 286. 11 kali 2,4 264 sorry. Ini kita tulis supply wallpaper at bedroom misalkan. Ini teman-teman masukin meter perseginya 27, kemudian meter persegi. Harganya misalkan 21. Oke, seperti ini. Untuk wallpaper. Terus kalau misalkan teman-teman mau ini cat tembok, teman-teman tulis emulsion paint at existing wall, karena di sini anggapannya si dindingnya udah jadi semua, tinggal di repaint aja teman-teman. Akan di sini 55.000. Perseginya ya ntar tinggal teman-teman carilah, nih gua ngasal aja. Jadi teman-teman tulis nih misalkan tipenya dia pakai propan 04 misalkan aja, misalkan ya teman-teman. Oke, seperti ini. Itu untuk dinding. Kalau misalkan ada ini wallpaper, ada cat tembok, kemudian di sini ada wall panel. Kalau wall panel biasa dia nggak meter persegi teman-teman. Try and install wall panel at living room. Ntar teman-teman kasih dimensinya berapa. Misalkan dia lebar 1200, tingginya 2400. Kemudian teman-teman tulis finishnya dia mau apa, HPL misalkan. Nah di wall panel nih langsam jatuhnya. Kenapa langsam ya, ntar gue akan jelaskan pada video yang berbeda, soalnya nggak keburu pasti jadi kepanjangan videonya teman-teman. Oke, ini untuk lantai, kemudian dinding udah. Terus kita masukin ceiling. Ceiling ini misalkan ada dropnya. Kalau drop ceiling itu jatuhnya meter lari. Ntar gue jelasin juga drop ceiling itu apa. Pokoknya teman-teman kalau misalnya cari di Google juga pasti keluar sih. Nah, di sini 10 meter lari. Kemudian harganya di sini 55.000 per meter larinya. Misalkan ini drop ceiling biasa tuh yang buat LED strip lah teman-teman intinya. Terus misalkan ada emulsion juga teman-teman udah ngerti lah. Nah, di sini kita lanjut ke bagian yang ribet, yaitu adalah MEP-nya nih teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan udah yang subtotalnya teman-teman bisa delete kolom lainnya. Subtotal B, teman-teman kasih formula, oke, masuk ke MEP. Nah, di MEP ini teman-teman, yang teman-teman harus perhatikan adalah dia itu hitungannya per titik. Contoh, ini kan lampu. Lampu ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik teman-teman. Walaupun dia jaraknya itu beda-beda, tapi kalau misalkan teman-teman sama borongan, dia tuh selalu pasti kasih harganya per titik. Nggak peduli berapa jaraknya. Jadi di sini teman-teman di MEP harus kasih di sini nomor 1. Ada lighting wiring for downlight, atau misalkan for spotlight, atau pokoknya untuk lampu lah intinya teman-teman. Sini teman-teman kasih poin atau titik. Tadi ada berapa? Ada 6 kalau nggak salah.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6. Teman kasih harga misalkan 315. Ini harganya tuh harga jual ya teman-teman. Kalau misalkan harga borongan dia akan di bawah ini. Kemudian nomor 2, setelah lighting wiring, sini teman-teman jangan lupa tulis supply and install downlight. Teman-teman kasih contohnya, misalkan ini terserah teman-teman mau pakai merek apa lampunya. Oh ya, ini teman-teman kasih juga wattnya dan juga Kelvinnya. Poin kasih unit, sorry, ada 6 unit. Soalnya ini misalkan 300. Ntar teman-teman cek aja di Tokped harganya berapa. Gue lupa ingat juga sih. Lanjut, udah ada lampu, terus ke exhaust juga jangan lupa dikasih wiring listrik, power wiring, misalkan pakai maspion. 2 point. Kemudian di sini juga ada supply and install. Oh sorry, ini ekspansinya kayak gue salah, harusnya di bawah. Ini di bolt 1 unit. Oke, lanjut gambar berikutnya. Nih lampu udah, ini stop kontak. Jadi sebenarnya sistem stop kontak tuh bisa di jumper teman-teman. Maksudnya jumper gimana? Jadi dari satu MCB dia tuh bisa ke sini, ntar dibikin tedus lagi buat ke sini dan sebagainya gitu deh. Nah, cuman dia tetap hitungannya per titik, dia nggak peduli nih jarak ini sininya berapa, ini sini berapa. Jadi di sini kita harus tambahin per titik juga. Sini ada power wiring for socket. Oh ya, di sini gue lupa nambahin untuk power wiring saklar teman-teman. For switch. Ya kalau untuk switch tuh hitungannya ini teman-teman. Ya kan ada berapa nih, yang ganda tuh dihitung 2, single, yang tunggal dihitung 1. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 untuk power wiring switchnya. Poin. Oke, kemudian sini ada supply install saklar tunggal single switch. Berapa? Double switchnya juga. Hari ini yang single ada 1, 2, 3, 4 sama 1. Oke, ini untuk yang soket tadi ada berapa teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soket. Poin. Oke, seperti ini. Kemudian ada supply install. Lanjut nih juga ada untuk TV dan juga telepon. Ini kabelnya tuh beda teman-teman. Jadi teman-teman harus pastikan sini untuk TV, telepon. Lanjut di sini juga ada AC. Nah, AC ini jangan lupa teman-teman harus tambahin ini juga, harus tambahin power wiring, soalnya AC itu butuh stop kontak atau dia mau disambungin ke MCB langsung juga bisa teman-teman. Aja kita tulisin. Wiring for AC. Tick. Ini sebenarnya AC tuh ada banyak banget teman-teman poinnya. Nanti kita akan bahas di pertemuan beda lah. Ini untuk ininya dulu aja. Untuk garis besarnya dulu aja teman-teman. Dan ini teman-teman supply. Kan dia pakai 1,5 PK. Ntar untuk PK aku juga jelasin teman-teman cara penghitungannya seperti apa. Taikin. Oke, seperti ini. AC udah. Door oke. Nah, kita lanjut ke plumbing. Tadi plumbing kelewatan. Nah, ini plumbing
kita taruh di bawahnya ME, kerjaan ME. Di sini ada apply and install pipe for shower. Nah, biasanya ini kalau untuk pipa-pipa tuh dia perlangsam teman-teman. Jadi ini tergantung borongannya. Kalau misalkan borongan gue sih biasa dia perlangsam. Jadi ini untuk shower, untuk jet washer di sini, kemudian untuk taman jadi satu. Jadi di sini untuk unitnya satu langsam, anggaplah 2 juta. Dan juga supply-nya udah, sekarang kita supply and drain pipe. Drain pipe tuh pipa pembuangan teman-teman. Pipa pembuangannya itu ada di ini, kemudian dia juga ada di toilet ini, perlu pipa pembuangan yang beda, dan juga bak kontrol nih. Bak kontrol taman belakang teman-teman. Drain pipe-nya kita gabung antar grey water untuk mandi, ini untuk room plus yang toilet closet, sorry. Dah itu aja sih teman-teman kayaknya. Oh iya, di sini gue lupa nih. Ini anggapannya, kita anggapan si furniture ini tuh si owner yang beli semua ya. Jadi jangan lupa di sini kita harus tambahin untuk ini nih, pemasangan unit. Unloading juga, unloading plus pemasangan. Soalnya pasti dari orang IKEA kan dia cuma ngirim, dia nggak nge-install kan teman-teman. Atau misalkan dari Fabelio atau juga Furniture Informa dan sebagainya. Ini bisa ngangkat segala macam ya, anggaplah 3,5 juta. Oke. Ini juga teman-teman di sini jangan lupa nih untuk install unit closet, unit shower, install only. Satu langsam aja udah. Oke. Seperti itu totalnya ini. Kita sum juga, kasih formula. Oke teman-teman, kayak itu aja untuk video kali ini. Kalau misalkan teman-teman butuh Excelnya nanti kabarin gue ya. Gue nggak tahu sih ini teman-teman butuh gak sih Excelnya. Kan gue udah iniin juga sebenarnya, udah gue diktein satu-satu ya dari tadi ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman. Dadah.